Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Halo para Civikus, pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas tentang materi identitas nasional Indonesia. Setiap bangsa yang ada di dunia ini memiliki ciri khas pembeda sebagai ciri dari sebuah bangsa. Identitas nasional ini merupakan pencerminan dari adanya persamaan-persamaan yang bersifat historis, sosiologis, maupun antropologis dari hakikat hidup manusia sebagai son politikon. Sehingga dalam hal ini manusia membentuk dirinya ke dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu pertanyaan mendasarnya, apa itu identitas nasional? Untuk apa identitas nasional itu? Kalau dilihat dari etimologinya, identitas berasal dari kata identite yang berarti ciri khas, penanda, satu hal yang unik, karakter, jati diri pembeda yang melekat dari satu hal dengan hal yang lainnya. Hal ini bisa berupa pembeda antara benda satu dengan benda yang lainnya, individu yang satu dengan individu yang lainnya, atau kelompok manusia, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kemudian apa itu nasional? Nasional merupakan terjemahan dari kata nation atau bangsa. Jadi nasional itu bisa berarti bangsa atau kelompok manusia yang disatukan karena adanya persamaan-persamaan baik yang bersifat historis, sosiologis, maupun antropologis. Kemudian dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Seperti yang Anda telah ketahui semuanya bahwa identitas nasional menunjukkan karakteristik unik dari satu kelompok bangsa yang membedakannya dengan karakteristik atau ciri-ciri kelompok bangsa lainnya. Misalnya, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang unik yang membedakannya dari bangsa-bangsa lainnya di dunia. Karakteristik itu tampak dari unsur-unsur luar yang bersifat fisik seperti cara ibadahnya, keseniannya, bahasa, kebiasaan-kebiasaan, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negaranya, maupun yang bersifat batiniah seperti ideologi, kepribadian bangsa, nilai-nilai etos kerja, sistem pemerintahan, cita-cita dan tujuan nasionalnya. Karakteristik fisik dan non-fisik ini sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang menunjukkan identitas nasional bangsa tersebut yang melahirkan sistem nilai, pola tindakan kolektif, dan hal-hal yang bersifat kebendaan atau produk-produk yang dapat diamati yang menjadi atribut nasional sebuah bangsa.
Dalam kehidupan modern dewasa ini, identitas ini telah menjadi identitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan pertahanan keamanan dari suatu tatanan masyarakat, bangsa, bahkan negara. Inilah yang secara historis, sosiologis, antropologis disebut manusia bangsa Indonesia yang telah melakukan integrasi sosial budaya, atau sering kita sebut dengan istilah integrasi nasional Indonesia. Lalu kemudian, apa pentingnya identitas sebuah bangsa? Yang pertama, pentingnya mengembangkan identitas nasional karena terkait erat dengan upaya tetap terjaganya kontinuitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dapat dikatakan jika hilangnya atau memudarnya identitas nasional suatu bangsa jelas mengindikasikan pudarnya pula kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut. Jika ini terjadi, hal ini dapat mengancam keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dalam kaitannya dengan hubungan antara bangsa, menjadi lebih penting untuk menghindarkan suatu bangsa dari pengaruh bangsa lain atau hegemoni dari bangsa lain. Suatu bangsa yang memiliki kesadaran identitas nasional yang kuat tentu akan dapat berdiri kokoh yang sama martabatnya dengan bangsa lain, karena bangsa tersebut tidak mudah diumbang-ambing, dipengaruhi oleh kepentingan bangsa lain. Disinilah pentingnya disadari oleh seluruh komponen bangsa Indonesia agar memiliki dan mengembangkan identitas nasional yang kuat yang tidak mudah goyah oleh pengaruh kepentingan bangsa lain, agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetap kokoh dan lestari. Nah, dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengembangkan identitas nasional Indonesia berkorelasi erat dengan konsep nasionalisme dalam kehidupan berbangsa. Dalam hal ini, kesadaran akan identitas nasional sesungguhnya membangun juga kesadaran bangsa tentang nasionalisme atau kecintaan terhadap bangsa, bahkan dapat membentuk patriotisme, rela berkorban demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam pembahasan yang dilakukan oleh para ahli yang berbicara tentang identitas nasional Indonesia, setidaknya ada 10 hal yang menjadi ciri atau karakteristik atau hal-hal pokok yang disebut dengan identitas nasional bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian yang kedua ada sang merah putih sebagai bendera negara. Wajib kita ketahui latar belakang historisnya mengapa bendera negara Indonesia berwarna merah putih. Kemudian yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat, lambang negara Garuda Pancasila. Kelima, semboyan atau sesanti bangsa dan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, ideologi bangsa dan negara Indonesia, falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, the pipe guiding
principle our national life. Yang ketujuh, konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedelapan, bentuk negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Konsep wawasan Nusantara. Kemudian yang ke-10 ada kebudayaan nasional yang terbentuk dari puncak-puncak kebudayaan yang ada di bangsa dan negara Indonesia. Kemudian kalau kita membahas identitas nasional dari unsur-unsur pembentuknya, bangsa dan negara Indonesia dapat ditelisik, ditelaah dari 5 hal. Yang pertama yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional Indonesia yaitu ada suku bangsa, yaitu kesatuan-kesatuan sosial kolektif masyarakat Indonesia yang memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing antara kelompok masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya di Indonesia. Jadi keunikan perbedaan dari suku bangsa yang ada di Indonesia inilah yang menjadi ciri khas pembeda negara Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian yang kedua ada agama. Secara resmi Indonesia mengakui ada 6 agama resmi yang dapat dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu. Berikutnya ada unsur kebudayaan. Jadi kalau kita pahami di Indonesia, ada berapa jenis kebudayaan yang ada di Indonesia? Sebanyak kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi ini juga yang menandakan bahwa Indonesia sebagai masyarakat multi etnik, multi budaya atau multi culture, multikultural. Berikutnya bahasa. Unsur bahasa menjadi ciri khas pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya, yaitu karena di Indonesia terdapat ratusan bahasa yang membedakan kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Di samping kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, kita juga memiliki bahasa ibu, bahasa daerahnya masing-masing. Jadi sebetulnya kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia, kita harus menguasai 3 bahasa. Ibaratnya kita seperti capung, filosofi of dragonfly, bisa hidup di alam air, darat, dan udara. Jadi kalau kita hubungkan dengan konsep ini, kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia juga harus dapat hidup dalam tatanan masyarakat lokal dengan bahasa ibu, bahasa daerah. Kemudian dalam kerangka sebagai warga negara Indonesia mempergunakan bahasa-bahasa nasional, bahasa persatuan Indonesia. Tapi kita juga tidak bisa terlepas dari keberadaan kita dalam mempergunakan bahasa internasional. Kemudian ada juga beberapa ahli mengklasifikasikan identitas nasional Indonesia ke dalam 3 bentuk. Yang pertama itu identitas fundamental, yaitu ada Pancasila yang merupakan ideologi dasar dan falsafah bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada identitas instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk ada bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian ada identitas alamiah, yaitu yang meliputi negara kepulauan,
yang sering disebut dengan istilah archipelago. Kemudian pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan. Nah, kemudian dari konsepnya Koncara Ningrat menyebutkan bahwa identitas nasional Indonesia bisa dalam bentuk 3 hal, yaitu yang pertama sistem gagasan, ideologi, kemudian ada sistem sosial, pola perilaku tindakan dalam kesatuan-kesatuan kolektif bermasyarakat dan berbangsa, kemudian yang ketiga dalam bentuk artefak, wujud-wujud kebendaan. Nah, setelah saya menjelaskan unsur-unsur pembentuk identitas nasional tadi, ada yang saya sebutkan ada 4 tadi, ada agama, suku bangsa, kebudayaan, dan bahasa. Keempat unsur pembentuk identitas nasional ini sebetulnya diikat oleh adanya satu ciri yang unik di Indonesia, yaitu adalah latar belakang historis dari unsur kesejarahan atau dari unsur historis bangsa Indonesia. Unsur sejarah inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Ternyata identitas nasional Indonesia atau bangsa Indonesia dapat terwujud karena juga dipengaruhi oleh adanya unsur-unsur historis latar belakang sejarah yang sama yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi unsur sejarah menjadi unsur kelima pembentuk identitas nasional Indonesia. Kemudian selanjutnya, di samping saya berbicara tentang konseptual unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia, saya akan berbicara juga tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia tentang identitas nasionalnya. Kita ketahui adalah unsur-unsur identitas nasional ini adalah kekayaan yang luar biasa yang dapat menyebabkan berkembangnya identitas nasional Indonesia, uniknya identitas nasional Indonesia. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa unsur pembentuk identitas nasional inilah juga dapat memicu adanya persoalan yang menyangkut tentang identitas nasional Indonesia yang mengancam keberadaan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Seperti contoh, keberagaman masyarakat dalam kehidupan beragama juga memiliki persoalan yang mendasar, seperti kasus-kasus yang belakangan ini terjadi, yaitu tentang intoleransi dan radikalisme. Nah, ini juga dikatakan penyebabnya adalah ketidakmatangan kita dalam memahami ajaran-ajaran agama dan ajaran-ajaran bernegara. Ketika kita menjalankan kehidupan beragama, semestinya kehidupan beragama itu dapat diimplementasikan dengan baik di dalam kehidupan bernegara. Begitupun dalam kehidupan bernegara, kita juga sebetulnya kehidupan bernegara ini adalah intisari dari ajaran agama. Nah, yang mesti kita kembangkan dalam membentuk identitas nasional Indonesia adalah mengembangkan toleransi, agamamu untuk dirimu, agamaku untuk diriku. Mari bekerja sama membangun bangsa, mewujudkan pemahaman beragama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Belakangan ini terjadi tindakan-tindakan intoleran, sikap prejudis, prasangka buruk
antara suku yang satu dengan suku yang lainnya di Indonesia. Barangkali yang mesti bisa kita sisipkan tentang pemahaman tentang multikultur dan multi etnik. Disinilah peran pemerintah, masyarakat, dan stakeholder di dalam mengembangkan pendidikan multikultur, bahwa masyarakat kita adalah terdiri dari keberagaman di dalam kehidupan suku bangsanya. Berikutnya, persoalan dapat terjadi juga karena terkadang masyarakat kita mencampur adukkan antara konteks mempergunakan bahasa ibu, bahasa lokal, bahasa nasional, dan bahkan bahasa internasional. Nah, di sini dibutuhkan kebijakan di dalam mempergunakan bahasa pada konteksnya. Kemudian persoalan yang berkaitan tentang budaya nasional yang saya soroti adalah akhir-akhir ini sering terjadi persoalan tentang klaim budaya Indonesia oleh negara asing. Nah, barangkali persoalan ini mesti kita bijak menyikapi. Kita harus introspeksi diri. Seringnya terjadi persoalan tentang klaim budaya Indonesia. Apakah ini disebabkan oleh kesalahan bangsa sendiri atau diakibatkan oleh kekeliruan dari bangsa lain. Jadi kita harus mengintrospeksi diri di mana letak persoalannya tentang persoalan klaim budaya bangsa Indonesia oleh bangsa asing. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan di dalam melindungi identitas nasional kita berkaitan dengan unsur budaya. Yang kita takutkan adalah bahwa bagaimana identitas kita bisa terjaga, identitas budaya nasional kita dapat terjaga apabila masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya Indonesia enggan melestarikan budayanya sendiri, bahkan ada kecenderungan meninggalkan budaya adiluhung warisan nenek moyang leluhurnya. Mengenai persoalan klaim budaya Indonesia oleh pihak asing, jadi yang mesti bisa kita lakukan sebagai sebuah masyarakat adalah kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Jika kita masih menyayangi, mencintai warisan budaya bangsa dan negara Indonesia, baik, yang pertama bisa kita lakukan adalah tentang hal ini adalah menginventarisasi produk-produk budaya Indonesia. Kita memiliki budaya apa saja, jadi kita harus mendata warisan budaya yang kita miliki di Indonesia. Dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Setelah itu didokumentasikan, diinventarisasi. Nah, setelah itu bisa diupayakan tentang mendaftarkan kekayaan budaya bangsa Indonesia, yaitu bisa dilakukan ke UNESCO. Tapi tidak sebatas pada itu. Selain itu, kita juga harus mengupayakan ada publikasi bahwa budaya ini adalah warisan dari budaya bangsa Indonesia, dipublikasikan. Nah, selain itu juga tidak lupa dilakukan edukasi dan
regenerasi dari budaya-budaya yang kita miliki. Edukasi dan regenerasi ini berfungsi bahwa kita dapat mempertahankan warisan budaya para leluhur kita apabila tidak mencederai harkat dan martabat manusia dalam hakikatnya sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk jasmani dan rohani, dan makhluk berpikir yang cerdas dan bijaksana. Warisan budaya yang tidak sesuai dengan harkat martabat manusia dan hakikat hidup manusia, hal itu dapat tidak dilestarikan, bahkan diabaikan. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Sri Krishna dalam Mahabharata, tradisi atau budaya itu seperti buah mangga, itu akan terasa asam dan tidak semua orang dapat menikmati dan mengkonsumsinya, bahkan bisa menimbulkan penderitaan. Kemudian tradisi yang diibaratkan seperti mangga yang baru matang lah yang dapat dikonsumsi dan diwariskan, dipublikasikan, diregenerasikan kepada generasi-generasi berikutnya. Kemudian apabila tradisi itu diibaratkan seperti mangga yang sudah usang, sudah busuk, jadi tradisi yang sudah menyebabkan penderitaan di masyarakat tidak dapat dilanjutkan, tidak dapat diregenerasikan, bahkan wajib dikubur, ditanam, sehingga muncul budaya tradisi yang baru yang sesuai dengan harkat dan martabat hakikat dasar manusia. Baik para speakers, itulah paparan materi mengenai pentingnya mempelajari tentang identitas nasional Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia merasakan betapa pentingnya, wajibnya kita membahas, mempelajari, mengembangkan identitas nasional Indonesia. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk para sipikus semuanya untuk mematangkan diri sehingga para sipikus menjadi warga negara yang baik dan cerdas sebagai pendukung tegaknya, tetap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih.